Shalom sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saatnya kita akan beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya percaya kita sudah persiapkan hati kita untuk mengagungkan Tuhan kita yang hidup. Mari sebelum kita mulai, saya mau mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami ucapkan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau beribadah kepada Engkau. Kami mau memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami siapkan hati kami. Kami buka hati kami lebar-lebar untuk Engkau masuk Tuhan. Dan menguasai kami semua. Terimalah setiap kami Tuhan, setiap penyembahan kami. Dan terimalah ibadah ini. Di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada
Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Allah kita. Firman Tuhan ya dan hidup, amin. Segala kemuliaan hanya bagi namanya, karena dia telah memberikan firman-Nya yang hidup bagi kita. Haleluya. Mari bersorak bagi Yesus.
bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Kau Bapa yang mengajariku, amin Tuhan, melewati badai langit biru. Yes you are. Kau yang membuatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Bapa kami yang baik, yang berada di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau masih memungkinkan kami bisa beribadah dalam apapun keadaan kami Tuhan. Kami tetap mau bersyukur tengah-tengah musim yang tidak mudah seperti ini Tuhan. Tapi kami mau tetap melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Pujian penyembahan sudah kami persembahkan di hadapan-Mu. Lanjut kami akan mendengarkan bagian firman-Mu. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Kuasai hamba dan seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biar firman ini akan menjadi kekuatan, menjadi jawaban, menjadi pengertian, menjadi rema dalam kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Berbicaralah bagi kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Baik Tani. Puji Tuhan. Kita masih dalam suasana pandemi dan kami terus mau mengingatkan bagi seluruh keluarga besar Baik Tani untuk kita sama-sama tetap taat dengan prokes. Untuk kita bisa mencuci tangan, kemudian menghindari kerumunan, menjaga jarak, ya, dan menggunakan masker. Dan juga mari kita sama-sama terus mendukung program pemerintah untuk kita vaksin
sebagaimana yang sudah dicanangkan oleh pemerintah kita. Puji Tuhan. Dan saya izin untuk saya bisa lepas masker. Puji Tuhan. Di awal bulan ini, di minggu yang pertama, saya sudah menyampaikan firman Tuhan tentang selfless heart. Bagaimana kita belajar dan melihat bahwa hati yang rela menolong sesama itu, walaupun harus melewati berbagai macam rintangan atau batasan, dan hati yang tidak mementingkan diri sendiri ini sudah kita pelajari di minggu yang pertama. Di minggu yang kedua, orang tua rohani kita sudah menyampaikan firman Tuhan tentang bagaimana cara pandang Tuhan dibandingkan dengan cara pandang dari ahli-ahli Taurat terkait dengan belas kasihan. Dan minggu yang lalu, Bapak Pendeta Bindargo sudah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa, menjelaskan bagaimana dan apa saja belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya kita semua sudah diberkati oleh setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan. Dan minggu ini saya akan melanjutkan bagian firman Tuhan dan kita akan berbicara tentang tema yaitu hati yang penuh dengan belas kasihan Tuhan. Keluarga besar GBT Baitani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu bahwa hati yang penuh dengan belas kasihan itu adalah hati yang tidak egois. Hati yang tidak mementingkan diri sendiri. Ya. Dan kualitas hati inilah yang menentukan spiritualitas kita. Sebelum saya akan berbicara lebih lanjut, saya mau mengajak kita melihat apa sih arti atau makna dari spiritualitas. Spiritualitas dari kata spiritual yang artinya adalah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya berhubungan dengan atau yang bersifat dengan kejiwaan, dalam kurung rohani, kemudian batin. Ya. Dan kalau boleh saya terjemahkan secara bebas, maka dengan demikian maka arti dari spiritualitas itu adalah kualitas dari kerohanian seseorang yang sifatnya sangat pribadi. Ya. Kualitas hati, cerminan hati dari seseorang yang sifatnya sangat private, sangat pribadi. Dan inilah yang disebut dengan spiritualitas. Kenapa ini menjadi penting dan kita mau bahas, kita mau pelajari pada minggu ini. Karena mau tidak mau Bapak Ibu kita harus memilih. Ya. Kita tidak bisa menjadi pribadi yang dengan spiritualitas, ya, pribadi yang spiritual tetapi kemudian kita di sisi yang lain kita juga adalah pribadi yang egois. Pribadi yang mementingkan diri sendiri. Ya. Tidak bisa. Karena apa? Karena spiritualitas tidak bisa berjalan berdampingan dengan keegoisan. Ya. Itu sebabnya kita harus memilih. Berbicara dengan tema hati yang penuh dengan belas kasihan ini adalah gambaran atau spiritualitas kita yang akan kita introspeksi, kita pelajari. Kita harus memilih. Apakah kita menjadi pribadi yang spiritual atau yang egois? Karena keduanya ini tidak bisa berjalan bersama-sama. Saya mau mengajak kita melihat apa artinya dari pribadi yang spiritual seperti ini yang kita bahas. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-14. Di sana dikatakan bahwa jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Artinya apa Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan? Artinya adalah bahwa sikap egois ini erat dengan yang namanya iri hati. Ya. Iri hati, ini hal yang sering kita dengar. Iri hati bagi kita semua harus menjadi satu pengertian yang sama. Bahwa iri hati itu bukanlah satu keadaan perasaan hati kita. Atau suasana hati atau mood kita. Ya. Tetapi berdasarkan firman Tuhan, iri hati itu adalah jelas sekali bahwa iri hati ini adalah satu dosa. Ya.
Iri hati ini dosa, bukan sekedar perasaan, bukan sekedar suasana hati kita atau tergantung dari orang-orang di sekitar kita. Tetapi iri hati adalah dosa. Dan bahkan dosa iri hati ini sudah ada sejak lama. Bahkan ada di dalam kekekalan ketika malaikat yang memimpin pujian penyembahan kepada Tuhan. Dia ingin juga menikmati pujian penyembahan tersebut. Dan kemudian karena iri hati tersebut, karena motivasi yang tidak benar itulah akhirnya malaikat si pemimpin pujian ini dibuang dari surga. Ya. Dan 6.000 tahun yang lalu ketika awal-awal langit dan bumi diciptakan, Kain dan Habel, karena iri hatinya Kain, akhirnya Kain membunuh si Habel. Ya. Dan sampai saat ini Bapak Ibu, dosa ini berkembang dengan begitu luar biasa. Bahkan dengan perkembangan zaman yang saat ini bergulir, ya, melalui media sosial, ya, melalui perkembangan zaman, ya, kecepatan teknologi, maka di waktu yang hampir bersamaan kita bisa melihat apa yang sedang terjadi di belahan dunia lain. Ya. Bahkan dengan media sosial kita bisa melihat apa yang sedang saudara kita lakukan, apa yang sedang teman kita lakukan. Ya. Dan di situ akhirnya kita bisa mulai muncul yang namanya satu keinginan di dalam hati kita, dan kita mulai membandingkan diri kita dengan orang-orang yang kita lihat di media sosial tersebut. Kok bisa dia punya ini ya, sedangkan aku belum punya. Oh, dia bisa pergi ke sana kok aku enggak. Ya. Secara tidak disadari, akhirnya iri hati ini mulai muncul di dalam hati kita. Dan ketika iri hati ini tidak dijaga, tidak diawasi, maka iri hati ini akan bisa berkembang menjadi dosa-dosa yang berikutnya. Dari keinginan iri hati tersebut maka bisa jadi terjadi pencurian, perampokan, pembunuhan, bahkan yang lain sebagainya. Itu sebabnya maka benar-benar kita membutuhkan Roh Kudus untuk kita benar-benar bersama-sama dengan Roh Kudus berjuang, mengekang keinginan daging kita, menjaga hati kita dari dosa yang namanya iri hati ini. Dan berkaitan dengan itu makanya saat ini saya mau mengajak kita belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang begitu luar biasa yang ada di dalam Alkitab kita. Dan kisah ini dicatat di dalam Injil Yohanes. Ya, siapakah tokoh itu? Ya, tokohnya adalah Yohanes Pembaptis. Saya akan mengajak kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Mari buka Alkitab kita di Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-22. Ya. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea. Dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim. Sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Ayat yang ke-24. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian. Dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari penggalan kisah yang kita baca, saya mau mengajak kita melihat bahwa Yohanes Pembaptis ini punya satu karakter yang begitu luar biasa. Bahwa Yohanes Pembaptis ini tidak egois dan tidak iri hati. Mengapa saya bisa katakan bahwa Yohanes Pembaptis ini tidak egois dan tidak iri hati? Jemaat Beta ini yang dikasihi Tuhan, ketika
firman atau cerita yang tadi kita baca, saat itu suasananya adalah Yohanes Pembaptis, dia memiliki segala keadaan, kemampuan, dan orang-orang di sekitarnya yang bisa dan amat sangat bisa mendukung dia untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang begitu besar, yang luar biasa. Ya. Dia bisa membangun pelayanannya lebih besar dari waktu-waktu yang lalu. Alkitab mencatat bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah sebenarnya nabi yang dinubuatkan, nabi yang terakhir dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Dan dia juga merupakan nabi yang pertama yang ada di Perjanjian Baru. Tetapi tentu saja Yohanes Pembaptis tidak mengakui hal tersebut. Dia dengan sangat rendah hati. Dia tidak mengakui bahwa dia adalah nabi yang dinubuatkan di Perjanjian Lama yang dicatat di dalam kitab Maleakhi. Dan dia tidak egois dan dia tidak iri hati. Dia punya segala sumber daya, dia punya kesempatan, dia punya peluang. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Murid-murid Yohanes Pembaptis waktu itu, dia datang kepadanya dan menyampaikan satu berita kepada Yohanes Pembaptis. Bahwa seorang rabi yang dulu pernah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, waktu-waktu tersebut dia juga melakukan pelayanan yang sama. Bahkan rabi tersebut yang adalah Yesus, dia juga bersama murid-muridnya juga melakukan pelayanan pembaptisan. Ya. Yesus juga melakukan pelayanan yang sama. Dan dia juga bersama murid-muridnya membaptis orang-orang Israel waktu itu. Ya. Dan karena keadaan itu, tidak sedikit murid dari Yohanes Pembaptis ini akhirnya ikut mengikuti Yesus kala itu. Ya. Bagi murid-murid Yohanes Pembaptis, ini bisa menjadi satu ancaman. Ya. Ini bisa menjadi satu tantangan di dalam pelayanan mereka. Karena apa? Karena ini satu hal yang wajar. Karena sebelum Yesus hadir di dalam pelayanan, Yohanes Pembaptis sudah lebih dahulu melayani. Ya. Dan apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis ini benar-benar menjadi satu tonggak sejarah bahwa Yohanes Pembaptis ini membuka jalan bagi pelayanan Yesus. Gitu. Dan murid-murid Yohanes Pembaptis ini berharap kepada gurunya, dengan situasi ancaman yang ada, maka mereka berharap supaya Yohanes Pembaptis akan datengin Yesus, kemudian melakukan satu konfrontasi dan meminta untuk Yesus supaya tidak melaksanakan pelayanan yang sama. Mungkin kira-kira seperti yang diharapkan oleh murid-murid dari Yohanes Pembaptis. Ya. Tanpa disadari, ternyata murid-murid dari Yohanes Pembaptis ini mulai muncul dalam benaknya. Ada satu sikap iri hati, ada satu sikap egois di dalam hati mereka. Ketika melihat pelayanan yang lain sedang berkembang, sedang semarak, sedang terjadi. Dan mereka datang kepada gurunya berharap bahwa Yohanes Pembaptis melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Karena apa? Karena kalau Yohanes Pembaptis tidak melakukan sesuatu, maka pelayanan mereka akan terancam. Ya. Jemaat Baitani yang dikasihi Tuhan, bukankah sampai saat-saat seperti ini, suasana seperti ini masih sering terjadi di sekitar kita? Seringkali kita merasa insecure, kita merasa terancam ketika kita melihat pekerjaan orang lain, ketika kita melihat keluarga lain, kita lihat keuangan dari orang lain, bahkan mungkin kita melihat pelayanan orang lain itu lebih daripada apa yang ada di dalam tangan kita, dalam kepercayaan kita. Kita merasa insecure, kita merasa terancam. Seperti ada ungkapan bahwa rumput tetangga itu biasanya lebih hijau. Ya. Dan di dalam perasaan insecure itu,
tanpa disadari ada satu sikap iri hati di dalam hati kita. Dan sikap ini dan iri hati ini amat sangat berbahaya. Karena apa? Karena ini adalah dosa. Dan ini harus diawasi. Terutama ketika iri hati ini berkaitan dengan yang namanya pelayanan pekerjaan Tuhan. Bisa saja iri hati ketika kita melihat pelayanan orang lain, pelayanan hamba Tuhan lain, pelayanan dari gereja lain. Mungkin bisa saja kelihatannya lebih daripada kita, kemudian kita merasa insecure. Dan di situ ternyata sudah ada benih yang namanya iri hati. Ketika iri hati ini berkaitan dengan hal-hal yang rohani atau sakral, maka dampaknya, dosanya ini bukan lagi seperti yang biasa, Bapak. Karena apa? Karena ibaratnya ketika kita iri hati yang berkaitan dengan pelayanan, hal-hal yang rohani, hal-hal yang suci, maka ini seperti ada dua orang yang sedang memperebutkan mahkota di atas kepala Yesus. Itu sebabnya mari kita hati-hati. Dan atas situasi yang ada di tengah-tengah murid-murid dari Yohanes Pembaptis, saya mau mengajak kita melihat bagaimana reaksi dari Yohanes Pembaptis. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-27. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Ya. Dari ayat ini respon dari Yohanes Pembaptis, saya akan menunjukkan bagi kita semua bukti bahwa Yohanes Pembaptis ini bukan pribadi yang egois ataupun ada iri hati di dalam hatinya. Tetapi justru dia benar-benar ngerti dan hatinya dipenuhi dengan belas kasihan yang dari sorga. Bukti yang pertama yang akan saya ajak kita melihat, bahwa dari ayat yang kita baca ini, bahwa Yohanes Pembaptis dia benar-benar sadar bahwa baik Yesus maupun dirinya sendiri, mereka berdua itu sama-sama dipakai Allah, tetapi dengan karunia dan tujuannya masing-masing. Ya. Kita harus sadar bahwa di dalam tubuh Kristus kita tidak bekerja sendiri. Ya. Ini satu hal yang sangat penting untuk kita mengerti. Ya. Sebagaimana Yohanes Pembaptis, dia benar-benar mengerti tujuannya. Mengapa dia hadir di dalam pelayanan lebih dulu daripada Yesus. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-23. Yohanes sangat jelas, dia mengerti panggilannya. Jawabnya, akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Jemaat Baitani yang dikasihi Tuhan, ini menjadi hal yang sangat penting. Bukan hanya di dalam pelayanan, tetapi di dalam kehidupan kita pribadi. Kita harus sama-sama sadar bahwa semua kita, Tuhan mempercayakan sesuatu, memberikan karunia kepada kita. Karunia-karunia rohani maupun tanggung jawab atau berkat-berkat jasmani dalam kehidupan kita. Kita diberikan tanggung jawab yang berbeda-beda. Tetapi untuk tujuan yang masing-masing berbeda-beda, tetapi satu visi yang besar. Yaitu supaya kerajaan Allah, kerajaan sorga itu benar-benar diperluas di muka bumi ini. Tuhan mempercayakan kepada kita masing-masing bisa saja berbeda-beda. Sebagaimana apa yang Yohanes Pembaptis juga alami dan begitu juga dengan apa yang Yesus waktu itu juga kerjakan. Ada yang dipercayakan besar, ada yang dipercayakan kecil. Ada yang dipercayakan sedikit, tapi ada juga yang dipercayakan banyak. Ada karunia-karunia yang berbeda-beda. Tetapi semua itu bukan untuk dikompetisikan, bukan untuk dibanding-bandingkan. Tetapi sebaliknya semua karunia,
semua kepercayaan yang Tuhan beri titipkan dalam kehidupan kita, seharusnya kita gunakan, kita bergandengan tangan untuk kita bekerja bersama-sama. Kita tidak boleh egois dan kita tidak boleh saling iri hati. Untuk satu pekerjaan yang mulia ini, Bapak, kita harus menanggalkan yang namanya kepentingan diri sendiri, menanggalkan yang namanya iri hati di dalam hati kita. Dari sikap yang pertama ini, bukti yang pertama ini, ada hal yang bisa kita pelajari yang begitu luar biasa. Ada begitu banyak orang yang seringkali membanding-bandingkan apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupannya. Tetapi dari sikap Yohanes Pembaptis ini, ada pelajaran pertama yang kita bisa pelajari bersama-sama, Bang. Yang pertama adalah bahwa semua pemberian Tuhan yang menjadi tanggung jawab kita, pada akhirnya Bapak Ibu, kita semua harus mempertanggungjawabkannya kembali di hadapan Tuhan. Ya. Itu sebabnya kita nggak perlu egois, kita jangan menjadi iri hati. Mengapa? Karena semua kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan, Bapak. Ya. Baik karunia-karunia rohani yang memang diterima karena benar-benar Tuhan mempercayakan karena ketaatan kita, semua itu akan kita pertanggungjawabkan kembali di hadapan Tuhan. Apalagi kalau apa yang mereka miliki itu adalah dari hasil pekerjaan atau dari hal-hal yang tidak sesuai dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya. Itu sebabnya kita jangan iri hati melihat pelayanan rekan kita, melihat pekerjaan dari teman kita yang mungkin lebih, apalagi di tengah-tengah situasi seperti ini. Bisa saja ada iri hati, ada jengkel, kemudian kita bisa ngeluh di hadapan Tuhan. Kenapa dia nggak pernah ke gereja, tetapi kenapa kok dia bisa lebih diberkati? Ya. Dia nggak jujur, tapi kenapa kok dia bisa punya ini, punya itu, dan seterusnya. Saya mau mengingatkan buat kita semua kita ada waktunya nanti akan mempertanggungjawabkan semua yang kita peroleh. Dan semua yang kita peroleh itu adalah pemberian dari Tuhan. Karena kalau Tuhan tidak mengizinkan, tidak akan mungkin kita memiliki atau kita dititipin pemberian-pemberian yang dari Tuhan itu. Ya. Dan di 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak atau batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Di ayat yang ke-13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Ya. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Artinya apa Bapak Ibu? Jelas sekali bahwa semua titipan Tuhan dalam kehidupan kita, semua yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan kita, pada akhirnya semuanya akan diuji oleh api. Dan hasil dari ujian tersebut akan benar-benar menjadi penilaian di hadapan Tuhan atas apa yang kita kerjakan, atas semua yang Tuhan sudah berikan, Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita nggak perlu iri hati, kita nggak perlu menjadi pribadi yang egois. Ya. Dan ini pelajaran yang begitu luar biasa yang kita bisa pelajari dari Yohanes Pembaptis. Pelajaran yang kedua, yang saya akan ajak kita semua belajar bersama-sama, yaitu bahwa sikap ego dan iri hati ini, kemudian apapun yang bisa kita kerjakan, kita lakukan terhadap sesama kita, karena sikap ego dan iri hati kita ini,
itu semua tidak akan bisa mengubah kenyataan bahwa semuanya itu pemberian dari Tuhan. Kita mau jengkel, kita mau merekayasa apapun itu Bapak. Kalau Tuhan tidak berkehendak, Tuhan tidak mengizinkan, maka semua itu tidak akan bisa terjadi. Kalau memang apa yang mereka miliki, apa yang mereka terima itu adalah buah dari ketaatan mereka kepada Tuhan, untuk apa kemudian kita menjadi iri hati, kemudian kita ego dan meracuni hati kita? Daripada kita menghabiskan waktu kita habis untuk hal-hal yang seperti itu, lebih baik kita mempersiapkan, mengintrospeksi diri kita, kemudian kita belajar, kita memperbesar kapasitas kita untuk kita bisa menerima karunia-karunia, berkat-berkat Tuhan yang lebih besar lagi, lebih luas lagi, lebih dalam lagi. Dan untuk menuju ke sana, kita harus benar-benar belajar taat kepada Tuhan. Ya. Di dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-8. Di sana dicatat, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti perintahku dan engkau tidak menyangkal namaku. Artinya apa, Bapak? Kalau memang Tuhan yang sudah membuka pintu, kita mau nyinyir, kita mau iri, kita mau merekayasa apapun itu, tidak akan ada yang bisa menutup pintu tersebut. Itu sebabnya mari, jangan sia-siakan waktu kita, jangan buang-buang waktu kita untuk hal-hal yang seperti itu. Bukti yang kedua yang saya mau ajukan bahwa Yohanes Pembaptis ini tidak egois dan tidak iri hati. Bukti yang kedua adalah dia itu punya karakter yang rendah hati dan jujur apa adanya. Dia rendah hati dan jujur apa adanya. Ya. Dia berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Dan bahkan dengan jelas di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-28 ini bukti berikutnya yang kita bisa pelajari. Bahwa Yohanes sendiri berkata kepada murid-muridnya, kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yohanes Pembaptis sadar bahwa dia bukan Mesias. Yesuslah Mesias tersebut. Dan memang Yohanes Pembaptis diutus untuk mendahului Yesus. Ini bukti yang kedua bahwa Yohanes Pembaptis benar-benar punya integritas yang luar biasa. Dia rendah hati, dia berbicara jujur apa adanya. Dan hal-hal tersebut tidak mungkin dimiliki oleh orang yang egois. Orang yang hatinya penuh dengan iri hati. Bukti yang ketiga yang saya mau sampaikan buat kita semua bahwa Yohanes Pembaptis ini tidak egois dan tidak iri hati. Dicatat di dalam Yohanes pasal yang ketiga ke-29. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Dan itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh, kata Yohanes Pembaptis. Bukti yang ketiga, Yohanes Pembaptis dia tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Dia sadar, Yohanes Pembaptis sadar bahwa pusat dari segalanya itu bukanlah dia. Tetapi pusat dari segalanya ini adalah Yesus. Bahwa Allah Bapa di surga punya rencana yang begitu besar. Dan untuk rencana yang besar itu Allah mengutus anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus.
Yohanes Pembaptis sadar bahwa dia hanyalah bagian kecil dari rencana Allah yang begitu besar, yang begitu luar biasa. Dia sadar dan dia tidak mau mencuri kemuliaan Yesus. Dia sadar dia tidak mau mencuri perhatian apa yang seharusnya Yesus terima. Dia tidak mau mengambil bagian di sana. Dan untuk menjelaskan hal tersebut, Yohanes Pembaptis menggunakan satu metafora yang begitu luar biasa. Dia menggunakan satu contoh yang diambil dari budaya yang ada di tengah-tengah orang Yahudi. Di mana waktu itu yang namanya seorang sahabat mempelai pria, ketika sahabatnya yaitu si mempelai pria itu menikah, maka berdasarkan adat istiadat orang Yahudi, maka sahabat mempelai pria ini akan ditunjuk menjadi pemimpin dari acara pesta tersebut. Sahabat mempelai pria ini bertanggung jawab atas jalannya seluruh rangkaian upacara pemberkatan pernikahan itu. Kemudian pestanya dan semuanya harus berjalan dengan lancar. Dan itu tugas dari si sahabat mempelai pria ini. Tetapi sahabat mempelai pria harus tetap sadar, walaupun dia pemimpin di dalam acara pernikahan tersebut, pusat perhatiannya, tokoh utamanya itu tetap adalah sang mempelai pria. Dan apa yang Yohanes Pembaptis tadi sampaikan, berdasarkan budaya yang ada, maka sahabat mempelai pria ini walaupun dia adalah pemimpin, dia tidak boleh mencuri perhatian dari si mempelai wanita ini. Ya. Itu menjadi hal yang sangat tabu, Bapak Ibu. Tidak pantas bagi sahabat mempelai pria ini untuk disukai oleh mempelai wanita. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis sadar bahwa dia berperan hanya sebagai seorang sahabat dari mempelai pria. Dan mempelai pria sorga ini adalah Yesus. Dan Yesus hadir, dia sedang mengumpulkan mempelai wanitanya. Sehingga Yohanes Pembaptis dia harus sadar perannya dan dia tidak boleh mencari perhatian. Dan itu menjadi satu hal yang tidak pantas. Pusat perhatian dari pesta tersebut tetaplah harusnya adalah si mempelai pria. Dan demikian juga kita, di dalam pelayanan kita, di dalam tanggung jawab kita di era perjanjian baru, kita adalah imamat yang rajani. Pelayanan kita bukan hanya di dalam gereja, tetapi ketika kita di grassroots, kita di marketplace, kita melayani mereka, kita menjangkau jiwa. Kita menjadi saksi, menjadi garam dan terang dunia, itu pun juga adalah bentuk dari pelayanan kita. Tetapi secara khusus bagi kami-kami, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan panggil, yang Tuhan pilih secara khusus untuk menjadi hamba-hambanya. Sesuai dengan firman yang kita pelajari, maka kita-kita ini adalah sahabat dari mempelai pria. Dan kecenderungannya adalah seringkali saat-saat ini ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang justru berusaha mencuri perhatian dari mempelai wanita ini, mencuri perhatian dari jemaat Tuhan ini untuk terfokus, terpusat kepada si sahabat mempelai pria ini. Dan itulah yang terjadi saat-saat ini. Tetapi Yohanes Pembaptis, kita belajar, kita melihat, dia tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Ya. Itu sebabnya ini hal yang sangat berharga, Bapak. Dan ketika Yohanes Pembaptis tahu, sadar perannya, bahwa dia adalah sahabat dari mempelai pria. Sahabat mempelai pria harus tetap dengar-dengaran kepada mempelai pria. Dan ketika dia dengar-dengaran terhadap mempelai pria, di situ sukacitanya menjadi penuh. Bukan hanya kebahagiaan, tetapi firman Tuhan mencatat, itu sukacita, joy.
Dan sukacita yang dicatat di sini adalah sukacita yang penuh, sukacita yang paripurna, yang komplit. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kita sadar bahwa di dalam pelayanan ini pusat perhatiannya itu bukan kita, bukan kami, bukan saya. Tetapi pusat perhatiannya adalah tetap Tuhan Yesus Kristus. Dia yang harus dipermuliakan. Dan Yohanes Pembaptis mengajarkan hal yang luar biasa bagi kita. Pertanyaan berikutnya, apa rahasianya sehingga Yohanes Pembaptis bisa punya sikap hati yang seperti itu? Jawabannya adalah ada di ayat berikutnya. Di Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Sekali lagi Bapak, ia harus makin besar dan aku harus makin kecil. Rahasia dari Yohanes Pembaptis memiliki sikap hati yang seperti itu. Rahasianya adalah dia sadar bahwa Yesus itu harus semakin besar dan Yohanes Pembaptis sebagai pribadi harus semakin kecil. Ini berbicara tentang satu kerelaan hati untuk merendahkan hati dan menyangkal diri. Ini hal yang luar biasa, Bang. Di dalam bahasa Yunani, aku itu adalah, dalam bahasa Yunani adalah ego. Yesus itu harus semakin besar, sedangkan ego ini harus makin ditekan, harus makin kecil. Dan ketika berbicara tentang menjadi kecil, itu bukan berarti kita menjadi pribadi yang kemudian tidak berarti, tidak berharga. Kemudian kita tidak melakukan apa-apa. Menjadi kecil itu artinya berbicara tentang penyangkalan diri kita. Bahwa di dalam setiap apapun yang kita kerjakan, kemudian ada hasil, orang-orang diberkati melalui pekerjaan kita. Kita harus berani dan mampu menyangkal diri kita. Bahwa semuanya itu terjadi bukan karena kehebatan kita, tetapi semata-mata karena Tuhan yang bekerja di dalam kita. Dan inilah yang seharusnya menjadi kerinduan kita semua bersama. Ya. Ia harus makin besar dan kita harus makin kecil. Itu artinya adalah supaya apa? Supaya kita terus hidup di dalam kehendak Tuhan. Ya. Kita harus mau rela untuk hidup di dalam kehendak Bapa Surgawi kita. Dan praktek ini bukan hal yang mudah. Dan Tuhan Yesus sudah mengajarkan buat kita. Ketika dia akan menghadapi proses salib. Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dia berdoa kepada Bapa di sorga. Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi biarlah bukan kehendakku yang jadi, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Dan Yesus juga mengajarkan kepada murid-muridnya dan kepada kita sampai saat ini di dalam doa Bapa kami. Supaya apa? Supaya kehendak Tuhan yang terjadi. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya apa? Bukan kehendak kita yang jadi, tetapi biar kehendak Tuhan yang terjadi melalui kehidupan kita. Dan untuk memiliki komitmen, kerelaan hati untuk hidup di dalam kehendak Bapa Sorgawi seperti ini Bapak Ibu. Tidak ada cara lain. Sama seperti yang Yesus lakukan dan ajarkan buat kita. Caranya itu adalah lewat yang namanya doa. Kita harus membangun kehidupan doa yang benar kepada Tuhan. Permasalahannya adalah banyak di antara kita berdoa kepada Tuhan itu seperti kita datang membawa satu
daftar permintaan yang kita ajukan kepada Tuhan. Karena situasi pandemi, kemudian ada begini, ada begitu, kita sampaikan semua ke hadapan Tuhan. Padahal sebenarnya berdasarkan apa yang Yesus ajarkan buat kita, doa itu sebenarnya adalah satu proses untuk kita menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan, dengan kehendak Bapa Sorgawi. Bukan kita yang ngotot maunya kita terjadi dalam kehidupan kita dan kita memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita minta. Doa itu menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Bapa Sorgawi. Karena apa? Karena yang pasti berdasarkan firman Tuhan yang kita sudah pelajari. Kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan kegagalan. Tetapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera yang luar biasa. Dan buah dari hati yang penuh dengan belas kasihan Tuhan ini yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis ini, Bapak. Hatinya tidak dipenuhi dengan iri hati, tidak dipenuhi dengan sikap yang egois. Buahnya adalah di dalam Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil di dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Apa artinya Bapak Ibu? Orang-orang yang memiliki kualitas hati yang dipenuhi dengan belas kasihan Tuhan, itu akan diakui oleh Tuhan sendiri. Sikap hati mereka itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan Yesus sendiri mengakui bahwa di antara seluruh manusia yang dilahirkan oleh wanita di muka bumi ini, tidak ada satupun yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Ya. Diakui oleh Tuhan. Tuhan sendiri mengakui. Itu sebabnya mari kita jangan berusaha mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau apapun yang kita kerjakan itu kemudian dimotori dari iri hati, dari egois, kepentingan diri sendiri. Jangan sampai yang terjadi di Matius pasal yang ke-7, aku tidak kenal kamu pembuat kejahatan. Tapi sebaliknya hati yang dipenuhi dengan belas kasihan dari Tuhan, itu diakui oleh Tuhan, dikenal Tuhan. Semua yang dikerjakan itu berkenan di hadapan Tuhan. Masih segar di ingatan saya apa yang Emma sampaikan di kesaksian di awal minggu yang di bulan ini, di awal bulan ini. Dia mengatakan bahwa seringkali kita bilang kita bangga punya Tuhan Yesus. Tapi masalahnya Tuhan bangga gak sama kita? Tuhan bangga gak punya anak seperti kita? Ya. Dan inilah yang terjadi saat-saat ini Bapak. Ya. Dunia saat ini dipenuhi dengan orang-orang, dengan pribadi-pribadi, siapapun kita. Mulai dari kami hamba-hamba Tuhan, semua kita harus introspeksi diri. Yang terjadi saat-saat ini adalah bukan Tuhan yang semakin besar dan kemudian aku menjadi kecil. Tetapi yang terjadi adalah aku yang semakin besar dan Tuhan semakin kecil. Di dalam pekerjaan kita, di dalam kehidupan sosial kita, di dalam pelayanan kita. Kita seringkali mencuri kemuliaan Tuhan. Pekerjaan pelayanan kita dipenuhi dengan sikap hati yang egois, dengan iri hati. Penuh dengan kesombongan. Spiritualitas anak-anak Tuhan semakin menurun. Kerinduan hati, kasih yang mula-mula kepada Tuhan Yesus semakin pudar. Dan mengapa kita semua saat ini mengalami yang namanya COVID-19? Di dalam bahasa di Alkitab itu namanya penyakit sampar. Dan tidak pernah di dalam Alkitab mencatat tentang kisah atau penyakit sampar ini diizinkan Tuhan terjadi karena Tuhan iseng, karena Tuhan sedang bercandaan atau Tuhan sedang bermain-main. Enggak. Setiap kali sampar ini terjadi di tengah-tengah umat Tuhan,
Di sana ada maksud Tuhan. Karena apa? Karena ada dosa, ada sikap yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya saya mau mengajak kita benar-benar mengintrospeksi. Apakah hati kita benar-benar dipenuhi dengan belas kasihan yang dari Tuhan? Apakah kita sebaliknya dipenuhi dengan egois kita atau iri hati? Apakah kita mau kita yang semakin besar dan Tuhan yang semakin kecil? Itu sebabnya mari, biarlah ini benar-benar menjadi kerinduan kita, menjadi doa kita. Supaya Yesus yang semakin besar dan kita yang semakin berkurang, kita yang semakin kecil. Saya mau ngajak kita melihat satu kesaksian dari seorang anak muda yang begitu luar biasa, yang bernama Helda. Silahkan. Setiap manusia pasti pernah mengalami jatuh bangun dalam proses hidupnya, karena tidak selamanya hidup itu berjalan indah. Begitu pula saya. Tuhan memproses saya saat awal corona ini terjadi. Seperti remaja pada umumnya, kita pasti sering mendengar bahwa terang dan gelap tidak bisa bersatu. Hal semacam itu terjadi pada saya. Tapi kali itu, saya memilih untuk mengabaikannya walaupun saya jelas tahu hasil akhirnya. Berulang kali Tuhan menegur saya dengan berbagai caranya, tapi saya selalu menjauh. Sebagian dari kita pasti pernah mengalami ini. Kita tahu kalau Tuhan bilang bukan itu yang terbaik untuk kita, tapi kita memilih untuk mengabaikannya. Itu pun yang terjadi pada saya. Sampai pada satu kesempatan, Tuhan menegur saya cukup keras dan akhirnya saya sadar bahwa orang-orang yang dari Tuhan tidak akan membuat kita menomorduakan Tuhan, dan jodoh yang dari Tuhan tidak akan membuat kita berjalan jauh dari jalannya. Mulai saat itu, saya memutuskan untuk berbalik pada Tuhan dan menyerahkan hidup saya padanya. Tapi seperti yang kita tahu, ikut Tuhan itu gak mudah, dan itu pun yang saya alami. Ketika saya memilih benar-benar mengandalkan Tuhan dalam hidup saya, ujian demi ujian datang lewat lingkungan, bahkan ekonomi keluarga saya. Tapi kali itu, Tuhan selalu punya cara untuk memelihara dan memberkati kami. Selang beberapa minggu, saya mendapat pengumuman tentang interview di tempat di mana saya melaksanakan kursus tentang program pemagangan ke Jepang. Saat itu, saya memilih untuk mendaftarkan diri. 2 hari setelahnya, pengumuman penerimaan tes awal pun diumumkan, dan dari 5 nama orang yang terpilih, tidak satu pun tertera nama saya. Kali itu saya tidak kecewa, karena saya sadar bahwa saya pernah menyakiti Tuhan, dan saya tidak pantas untuk ditolong Tuhan. Tetapi keesokan harinya, saya mendapati kabar bahwa ternyata nama saya termasuk dalam 5 nama tersebut. Entah bagaimana cara Tuhan kala itu. Selama 1 minggu, saya mempersiapkan diri untuk tahap penentuan. Dari 5 nama, hanya akan ada 2 nama yang akan terpilih. Malam sebelum hari H, saya berdoa sama Tuhan. Dan dalam doa saya bilang kalau saya tidak pernah tahu apa yang Dia rancangkan di hidup saya. Tapi saya tahu pasti bahwa rancangannya selalu yang terbaik. Saya minta Tuhan untuk kasih saya hati dan pikiran yang daripadanya, sehingga apapun yang menjadi hasilnya nanti, saya percaya semua baik adanya, entah sesuai atau tidak sesuai dengan kehendak saya. Seringkali kita selalu minta Tuhan untuk lancarin semua keinginan kita, tanpa kita pernah tanya, apakah ini yang Ia kehendaki atau tidak. Interview itu pun terlewati, dan beberapa hari kemudian, hasil itu muncul dan hasilnya nama saya termasuk di antara 2 nama yang terpilih. Kebaikan Tuhan di hidup saya tidak sampai di situ saja. Segala proses saya Tuhan lancarkan, mulai dari medical check up, paspor, dan banyak hal Ia lancarkan. Dan itu yang membuat saya semakin bersyukur sekaligus malu sama Tuhan. Malu karena Dia tetap sertai saya. Dia tidak pernah tinggalkan saya walaupun berulang kali saya menyakitinya. Saya tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan sebaik ini di hidup saya? Saya yang seperti ini Tuhan mau tolong dan sertai. Kenapa Tuhan? Dan akhirnya saya temukan jawabannya ketika saya melakukan sharing lewat video call bersama komunitas rohani saya, di mana ada satu kalimat yang kakak rohani saya sampaikan. "Dah, kamu gak usah heran sama Tuhan kita, karena Dia Tuhan yang teramat sayang sama kita. Tuhan Yesus yang penuh belas kasihan sama anak-anaknya. Itu Tuhan kita." Dan saya semakin dikuatkan ketika melihat tema gereja yang semakin menjawab pertanyaan saya. Malam itu, semua pertanyaan saya terjawab. Saat itu juga saya bilang sama Tuhan kalau saya mau berdampak.
Saya mau Tuhan pakai hidup saya untuk kemuliaan namanya. Dimulai dari hal kecil, karena dari hal kecil, hal-hal besar bisa dimulai. Ketika kita benar-benar serahin hidup kita sama Tuhan, Dia yang akan ambil alih dalam hidup kita. Dia tahu yang terbaik dan pasti indah pada waktunya. Jangan jalanin hidup sesuai keinginan kita, karena apa yang kita inginkan belum tentu itu yang terbaik. Jangan pernah tinggalkan ibadah, beradalah dalam komunitas yang benar, sehingga kita bisa dimuridkan dan lanjut untuk bisa memuridkan. Minta sama Tuhan hati yang penuh belas kasihan, sehingga kita tidak egois dan mementingkan diri sendiri, melainkan memberi hidup kita untuk menjadi berkat. Dan pastinya, jangan pernah tinggalkan Tuhan, karena kita gak punya alasan untuk ngelakuin itu. Puji Tuhan. Sebagai penutup dari khotbah saya firman Tuhan pada kesempatan kali ini, saya mau mengajak kita membaca dari Yakobus pasal yang keempat, ayat yang kedua. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Itu sebabnya kali ini saya mau mengajak semua kita sidang jemaat GPT Betani yang dikasih Tuhan. Sebagai penutup, mari kita terus berdoa. Dan doa yang benar itu akan menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Dan di dalam doa, marilah kita terus berdoa. Supaya Dia yang semakin bertambah dan saya yang semakin berkurang. Mari kita naikkan pujian ini. Kita berdoa di hadapan Tuhan bersama-sama. Haleluya, Yesus. Yesus lebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Haleluya. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih Mari kita nyanyikan ini dengan meletakkan tangan kita di dada kita. Benar Tuhan. Karena Engkau yang terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, Terima kasih Tuhan. di dalamku. Ini doa kami Tuhan. Ini doa kami. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya, di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Bapa, hamba membawa seluruh umat-Mu, jemaat GPT Betani yang dikasih Tuhan. Bahkan semua yang mengikuti ibadah secara live streaming pada saat ini, dimanapun kami berada. Biarlah ini menjadi doa kami Tuhan, supaya Engkau yang terlebih besar di dalam kehidupan kami. Engkau yang semakin bertambah dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang semakin bertambah di dalam hati kami. Dan biarlah kami yang semakin berkurang. Dan dengan demikian maka hati kami akan dipenuhi oleh belas kasihan yang dari Tuhan.
yang akan membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak mementingkan diri sendiri. Kami tidak akan dipenuhi dengan iri hati, tetapi sebaliknya kami bisa melihat sesama tubuh Kristus, untuk kami bisa bergandengan tangan, bekerja sama. Dan lebih lanjut, ketika kami mengerjakan itu dengan hati yang penuh dengan belas kasihan, maka Tuhan akan menyatakan belas kasihan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Di tengah-tengah musim yang tidak mudah seperti ini, ada banyak pekerjaan yang hancur, ada banyak ekonomi juga yang runtuh, ada banyak tantangan yang sedang terjadi, Tuhan. Biarlah dengan firman Tuhan yang sudah kami terima ini, bukannya kami menyalahkan siapapun Tuhan, tetapi kami mengintrospeksi diri kami. Kami mengambil waktu-waktu yang baik untuk kami merenung, melihat lagi diri kami, hati kami masing-masing, Tuhan. Ketika kenyataannya adalah seringkali Engkau yang kami kesampingkan, bukan Engkau yang menjadi terutama dalam kehidupan kami, Tuhan. Hamba mau berdoa, ampuni kami semua, Tuhan. Dan biarlah dengan hati yang sama, dengan pengertian yang sama, kami menyelaraskan hidup kami dengan kehendak-Mu, Tuhan. Sehingga bukan kehendak kami yang jadi, tapi biarlah benar-benar kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terjemahkan bagian firman Tuhan ini lebih dalam lagi dalam kehidupan kami semua. Sehingga semua kami sidang jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan, benar-benar menjalani, melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu saja dalam kehidupan kami. Kami mau merendahkan hati kami. Kami mau terus belajar menyangkal diri kami, Tuhan. Bahwa Engkaulah yang terutama. Engkaulah yang segala-galanya dalam kehidupan kami, Tuhan. Biarlah Engkau yang terus akan semakin bertambah, dan kami akan terus semakin berkurang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu di tengah-tengah musim yang tidak mudah seperti ini, Tuhan. Dengan firman yang sudah kami dengar, biarlah belas kasihan Tuhan akan dinyatakan ketika seluruh sidang jemaat-Mu berkomitmen untuk benar-benar kembali kepada Tuhan. Aku berdoa akan ada pertobatan-pertobatan terjadi di tengah-tengah sidang jemaat-Mu. Bahkan di seluruh muka bumi ini, Tuhan. Roh Kudus-Mu akan bekerja. Akan ada banyak hati yang kembali kepada Tuhan. Akan ada banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan, akan kembali di hadapan Tuhan. Dan itu akan membawa hati Tuhan berbelas kasihan atas kami semua, Tuhan. Sehingga cawan murka Tuhan akan dilalukan, akan dilewatkan. Sehingga COVID-19 ini akan bisa segera berakhir, Tuhan. Bukan karena kehebatan ilmu pengetahuan, bukan karena kehebatan sosok pemimpin-pemimpin bangsa kami atau seluruh pemimpin-pemimpin bangsa, tapi sungguh-sungguh hanya karena kehendak Tuhan, hanya karena belas kasihan Tuhan yang dinyatakan, sehingga kami bisa melewati ini semua, Tuhan. Hamba berdoa untuk sidang jemaat yang saat-saat ini sedang mengalami masa-masa isolasi mandiri, yang sedang bergumul dengan COVID-19. Tuhan tolong, biar ada kemurahan Tuhan, ada belas kasihan Tuhan, supaya bisa segera terjadi pemulihan, kesehatan kembali akan mereka nikmati. Semua obat yang sedang dikonsumsi, makanan, minuman, semuanya akan menjadi sarana mereka menikmati lawatan Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka, dan pemulihan akan segera terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kami juga, Tuhan, hamba berdoa mohon perlindungan-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Karena kami harus terus juga melaksanakan tugas tanggung jawab kami. Dan pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai di daerah yang sudah mencanangkan PPKM level yang ketiga di Pulau Bali ini, Tuhan. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu, Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang terjadi atas Indonesia, atas Pulau Bali, atas kehidupan kami masing-masing. Dan biarlah kami mengambil waktu yang terbaik untuk benar-benar momen-momen seperti ini, Tuhan. Kami bisa melihat kehendak Tuhan dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap pernikahan, berkati setiap pribadi, berkati setiap generasi anak-anak-Mu di tempat ini, Tuhan. Berkati setiap apapun yang sedang dikerjakan. Hamba berdoa ada pintu surga yang terbuka, ada belas kasihan Tuhan dinyatakan. Ada kesempatan-kesempatan baru, ada peluang-peluang baru akan dinyatakan bagi sidang jemaat-Mu yang sungguh-sungguh percaya. Sungguh-sungguh mau bertobat kembali kepada-Mu, Tuhan. Akan benar dinyatakan dengan luar biasa. Dan semuanya itu akan dipakai kembali untuk mempermuliakan nama Tuhan.
Sisa-sisa rasa takut, kekhawatiran menghadapi situasi seperti ini, semuanya disingkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebaliknya iman, pengharapan, kekuatan yang berasal dari Tuhan menguasai kami semua sidang jemaat-Mu Tuhan. Sehingga kami dimampukan untuk melewati badai yang luar biasa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati juga sidang jemaat-Mu yang ulang tahun pribadi saat ini, hari ini. Saudara Hosea Julio, Bapak Pranata Bangun, Ibu Lovena, Vita Lawrence, kemudian Bapak Basiran. Tuhan berkati pribadi-pribadi ini. Berkati setiap pernikahan yang ulang tahun pernikahan sepanjang minggu ini. Semuanya Tuhan lawat, Tuhan berkati. Sebagaimana Engkau tidak meninggalkan kami, maka anak-anak-Mu yang ulang tahun pribadi dan pernikahan ini semuanya dilawat Tuhan, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, seluruh pelayan, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, semuanya diberkati Tuhan. Dan jemaat yang mengembalikan perpuluhan, yang memberikan persembahan-persembahan melalui kotak persembahan maupun rekening BCA yang ada, semuanya Tuhan berkati kembali. Tidak satu pun Tuhan lewatkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini waktu yang terbaik kami akan melihat mujizat Tuhan. Ini waktu yang terbaik juga kami akan menikmati belas kasihan yang dari Tuhan. Dan kami juga akan mempraktekkan itu kepada orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akhiri ibadah kami yang penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kesederhanaan ini Tuhan. Dan biarlah terus kami akan semakin berkurang. Dan Engkau saja Kristus, Tuhan Juru Selamat, mempelai pria sorga yang akan semakin bertambah di dalam kehidupan kami. Segala puji, hormat, syukur hanya untuk Engkau Tuhan. Dan mari Bapak Ibu sidang jemaat sekalian kasih Tuhan, arahkan hati dan tangan kita ke surga untuk kita menikmati berkat yang dari Tuhan. Terimalah berkat anugerah kasih sayang dari Allah Bapa, damai sejahtera dari putranya yang tunggal, dan dengan persekutuan Roh Kudusnya memberkati kita semua. Pagi hari ini, sepanjang hari ini, esok, bahkan seterusnya sampai Maranatha, berkat Allah dilimpahkan sempurna dalam kehidupan kita semua. Terimalah berkat dan jadilah berkat. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.